Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hakikat pendidikan Pancasila. Berbicara hakikat pendidikan Pancasila, ada baiknya dulu kita akan menelusuri dari segi bahasa. Bahwa sebenarnya Pancasila berasal atau diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sehingga Pancasila dapat diartikan prinsip atau pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dan dijadikan sebagai sumber hukum negara. Nah, istilah Pancasila telah dikenal sejak dulu, yaitu digunakan sebagai acuan moral atau etika dalam kehidupan bangsa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam karya-karya pujangga besar Indonesia semasa berdirinya Kerajaan Majapahit yang dilukiskan dalam tulisan Empu Prapanca tentang negara Kartagama dan Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma. Nah, hakikat pendidikan Pancasila adalah upaya sadar, terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa, serta moral bangsa. Lalu yang berikutnya, karena kita berbicara tentang hakikat, berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila memiliki keluasan arti filosofis. Maka dari itu, pengertian pokok tersebut dapat diberi arti yang bermacam-macam. Nah, di antaranya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pada poin yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan proses panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, di sini fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia adalah sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang seterusnya, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian itu artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, di sini ciri khas kepribadian bangsa Indonesia ini tercermin dalam sila-sila Pancasila.
yaitu bahwa bangsa Indonesia bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia berjiwa kesatuan dan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia berjiwa musyawarah mufakat untuk mencapai hikmah kebijaksanaan. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Slide selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bagi Indonesia. Nah, di sini istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bagi bangsa Indonesia ini muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang perwakilan rakyat. Saat itu pada tanggal 16 Agustus 1967, bahwa Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya, Pancasila sebagai cita-cita Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai dasar pemikiran Pancasila. Dasar-dasar yang menjadi landasan berdirinya suatu negara ini biasanya digali dari jiwa bangsa atau negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, dasar-dasar negara antara negara satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Nah, di sini berikut akan saya sampaikan proses perumusan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama itu ada masa persidangan pertama BPOPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, di sini setelah terbentuknya BPOPKI segera mengadakan persidangan, di mana masa persidangan pertama BPOPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, di mana pada masa persidangan ini BPOPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin, itu yang pertama. Yang kedua ada Bapak Supomo, dan yang ketiga adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di sini Bapak Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPOPKI pada tanggal 29 Mei 1945, di mana pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah peri ketuhanan, keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Lalu usul dari Bapak Supomo
mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPOPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang naskah masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Lalu pendapatnya Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka, di mana pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Nah, untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Lalu yang berikutnya, poin yang kedua, pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini kalau kita lihat kembali lembaran sejarah, pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Nah, pada sidang ini BPKI membahas konstitusi negara Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia, BPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPOPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat. Nah, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, pada kalimat itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di mana tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo Kasman, Singi Dimijo, Kiai Abdul Wahid Hasyim, dan Teuku Muhammad Hasan. Nah, di sini mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Maka mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Nah, dalam waktu yang tidak terlalu lama dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini hal ini dilakukan untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat tadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini ada pun tujuan diadakannya pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dan dengan disetujuinya perubahan ini, maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka. Hasilnya, yang pertama dari sidang PPKI itu menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
Pada slide ini kita bicara terkait dengan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di sini mengarah perhatian pada moral yang diharap dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan, yang adil dan beradab. Perilaku kebudayaan dan beraneka ragam, kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Nah, kalau kita lihat dari tujuan nasional, di sini dikatakan bahwa tujuan nasional itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan usaha manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, tentu dengan berlandaskan kemampuan nasional dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Lalu untuk poin yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal 4 menyatakan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, lalu memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, punya kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. Nah, di sini dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu bermandiri. Yang kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang teguh, mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, visi dan misi pendidikan pengembangan kepribadian. Pendidikan Pancasila sebagai salah satu dari mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, misi MPK yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Yang kedua, visi MPK yaitu menyadarkan dan mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan tanggung jawab kemanusiaan. Lalu untuk kompetensi pendidikan Pancasila,
bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Kompetensi yang diharapkan adalah sebagai manusia intelektual. Kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut. Kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan sikap yang hati nuraninya. Yang kedua, kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya. Yang berikutnya, untuk mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir, mengenali kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.